Kebijakan pendapatan dan belanja dalam ekonomi Islam. Ekonomi Islam hadir sebagai alternatif sistem ekonomi yang menjembatani kapitalisme dan sosialisme dengan menekankan keadilan, keseimbangan, dan keberkahan. Berbeda dengan sistem konvensional yang hanya berfokus pada pertumbuhan material, ekonomi Islam mengintegrasikan dimensi moral dan spiritual dalam setiap aktivitas ekonomi. Dalam kebijakan pendapatan, Islam menerapkan dua mekanisme distribusi yang saling melengkapi. Distribusi primer berkaitan dengan cara memperoleh pendapatan melalui kerja keras, perdagangan, dan kepemilikan yang halal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa tidak ada makanan yang lebih baik daripada hasil kerja sendiri. Sementara distribusi sekunder berfungsi sebagai penyeimbang ketimpangan melalui instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang dikelola oleh lembaga Baitul Mal. Al-Quran dengan tegas mengatakan agar harta tidak hanya berputar di antara orang-orang kaya saja. Prinsip ini menunjukkan bahwa tujuan utama ekonomi Islam adalah menciptakan distribusi kekayaan yang merata tanpa mengabaikan hak kepemilikan individu. Pemerintah memiliki peran vital dalam mencegah penumpukan kekayaan berlebihan dan memastikan pasar berfungsi secara adil. Pengeluaran pemerintah dalam ekonomi Islam tidak sekedar aktivitas anggaran, melainkan wujud tanggung jawab negara dalam memenuhi hak dasar warganya. Konsep fardhu kifayah menjadi landasan bahwa negara wajib menjamin pemenuhan kebutuhan primer seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan bagi seluruh rakyat. Kebijakan belanja harus didasarkan pada prinsip-prinsip maslahah atau kemaslahatan umum dengan menerapkan skala prioritas yang jelas. Para ulama telah menetapkan kaidah-kaidah syariah untuk memandu kebijakan belanja pemerintah, seperti mengutamakan pencegahan mudarat daripada melakukan perbaikan, serta prinsip bahwa yang mendapat manfaat harus siap menanggung beban. Sistem anggaran dalam Islam juga harus fleksibel, di mana pemerintah dapat menerapkan anggaran surplus saat ekonomi baik dan defisit saat menghadapi krisis untuk melindungi rakyat. Uang dalam perspektif Islam dipandang sebagai amanah, bukan alat akumulasi kekayaan semata. Evolusi uang dari sistem barter, logam mulia, hingga uang fiat menunjukkan adaptasi terhadap perkembangan zaman. Namun, penggunaannya harus tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah dan tidak menimbulkan ketidakadilan. Sistem ekonomi Islam menawarkan solusi komprehensif untuk mengatasi ketimpangan global melalui pendekatan yang lebih adil dan etis. Implementasinya memerlukan reformasi kelembagaan yang mendalam, termasuk penguatan lembaga zakat nasional dan pengelolaan dana sosial keagamaan secara profesional dan transparan. Keberhasilan sistem ini bergantung pada sinergi antara negara, lembaga keuangan syariah, dan kesadaran masyarakat dalam mengamalkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari.